Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisar Bohori dengan NPM 200658. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang animasi. Nah, sebelum kita mengenal animasi, apa itu animasi? Nah, animasi berasal dari bahasa Latin yaitu anima, yang berarti jiwa, hidup, semangat. Sedangkan karakter adalah orang, hewan maupun objek nyata lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar 2D maupun 3D. Sehingga karakter animasi secara dapat diartikan sebagai gambar yang memuat objek yang seolah-olah hidup, disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah beraturan dan bergantian ditampilkan. Objek dalam gambar bisa berupa tulisan, bentuk, benda, warna, dan spesifik dan spesial efek. Kemudian animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan mengikuti pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Gambar atau objek yang dimaksud bisa berupa gambar manusia, hewan, maupun tulisan. Pendapat Munir, animasi berasal dari bahasa Inggris, animation, dari kata to anim, yang berarti tujuan animasi. Nah, kemudian animasi adalah menghidupkan. Sedangkan menurut pendapat Hidayatullah DKK bahwa animasi adalah sekumpulan gambar yang disusun secara berurutan. Nah, kemudian ada sejarah singkat mengenai animasi. Gagasan seni sekuensial sudah dari ribuan tahun silam, hanya saja gagasan ini bergantung sama interpretasi Anda saat melihat lukasan yang ada di gua-gua. Animasi seperti yang Anda kenal sekarang ini tak akan muncul jika strip film tidak ditemukan. Strip film sendiri ditemukan pada dekade 1800-an. Sementara karya animasi pertama dibuat oleh Profesor Simon von Stevens Penakistikov seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Di sisi lain, animasi pertama yang dilukis dengan tangan dibuat oleh seniman dan penemu Perancis Carlos Emile Reynaud pada karyanya yang berjudul Praxinoscope. Penemuan itu juga yang jadi fondasi dasar pengetahuan dan pembelajaran animasi modern sampai hari ini. Di tahun 1900-an, seniman dari seluruh dunia mulai bereksperimen untuk buat animasi. Salah satu bisa dilihat dari karya Katsudo Sashin yang belum lama ini ditemukan. Karya yang dibuat pada 1907 sampai 1911 itu disebut mendahului animasi di barat, yang mungkin saja jadi cikal bakal animasi modern pada saat itu. Pada saat itu animasi dianggap sebagai seni baru yang pemahaman dan penerapannya terbatas sampai Walt Disney muncul di awal tahun 1920-an. Nah, kemudian definisi merupakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisinya adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Secara sederhana, pengertian definisi adalah kalimat yang menjelaskan suatu objek atau suatu benda. Selain itu, kalimat definisi terbagi menjadi dua unsur, yaitu definendum dan definis. Definendum adalah unsur kata atau istilah yang didefinisikan. Sedangkan definisi adalah unsur kata, frasa, atau kalimat yang berfungsi menguraikan pengertian. Kalimat definisi juga memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dalam kalimatnya berisi arti maupun maksa suatu objek. Kemudian yang kedua, penggunaan kata menyebutkan adalah merupakan, yaitu yakin, ialah, dan sebagainya. Kemudian poin yang ketiga, kalimat definisi menguraikan pengertian dari unsur kata, frasa, ataupun kalimat. Nah, untuk selanjutnya biasanya digunakan dalam karya fiksi untuk menguatkan cerita. Poin kelima, kalimat definisi digunakan dalam karya ilmiah untuk memberikan fakta. Kemudian yang keenam, makna dari kalimat definisi tidak berubah jika kalimat dibalik. Dalam artian objek berada di dalam maupun di akhir kalimat. Kemudian yang ketujuh, definisi bisa diawali dengan sebuah sinonim serta diawali kata ialah. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan, ciri definisi menguraikan pengertian rupa, wujud dengan diawali kata. Nah, kemudian di sini ada tipe-tipe animasi. Nah, tipe-tipe animasi itu ada 5 ya. Yang pertama animasi tradisional, kemudian animasi 2D, yang ketiga animasi 3D, kemudian motion graphics, dan selanjutnya stop motion. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.